Tes 1 2 3. Oh, bagus ya suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutin ya mengenai pengenalan diri. Lagi kebetulan habis Jumat ya, jadi gantikan dulu yang wajib dulu kita kerjakan ya. Tentang mengenal diri, saya ingin jelaskan, kita mengenal namanya tiga pengetahuan ya: diri, pribadi, dan Tuhan. Kita paham dulu ya, diri ini apa? Diri ini adalah jasad, kena api panas, kena air, basah jasad. Kedua yaitu pribadi. Nah, inilah yang disebut, pengertian saya pribadi ini yang disebut jiwa. Ada juga pikiran, ya sama aja, bahasanya seperti itulah pengertian orang-orang yang memahami ya. Nah, jiwa ini ada di mana? Ada di dalam diri kita, disebut pribadi. Jadi kalau orang mau berkata, oh ini masalah pribadi, kamu nggak boleh ikut campur ya kan? Jadi ini masalah dalaman pribadi, dan itu orang tidak ikut campur. Nah, bahasa begitu itu jiwa. Yang adanya di mana? Yang ada di dalam diri kita. Yang ketiga yaitu Tuhan. Tuhan ini jelas ya, Tuhan ini jamak. Saya punya Tuhan, kalian punya Tuhan, tapi yang disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya satu ya. Jadi pengertian seperti itu. Makanya ada perkataan nih, Allah ampun jika kami salah ya, aku tiupkan sebagian ruhku pada diri semua manusia. Jadi itulah yang disebut Tuhan yang ada di diri kita, yaitu Ruhul Kudus kalau di Nasrani ya, di agama selain Islam. Jadi pengertiannya gitu ya, mengenal diri. Nah, mungkin banyak ahli kitab, ahli pikir, praktisi yang ini pemahamannya yang agak berbeda. Cuman sepertinya ada kesamaan, pasti ada kesamaan, tapi banyaknya perbedaan. Karena petunjuk itu menurut saya datang dengan bahasa kita sendiri ya. Petunjuk itu datang dengan bahasa kita sendiri, dengan cara kita sendiri. Paham ya? Ya memang pengetahuan tentang ini nggak bisa dipelajari mungkin sehari 2 hari untuk pemahaman. Jadi wajar bagi sedulur siapapun di luar sana akan banyak pertanyaan mungkin nantinya. Cuman ini secara garis besar aja. Jadi gitu ya teman. Jadi pemahaman tentang mengenal diri. Terus ada juga hadisnya tidak sahih, ya, tidak ada sanadnya. Hadisnya yaitu tentang mengenal diri. Bismillahirrahmanirrahim. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya,
maka dia akan mengenal Tuhannya. Jelas ya. Terus ada versi lagi, perkataan-perkataan itu tambahannya yang mungkin terlalu pengertian terlalu dalam ya untuk hal itu. Cuman garis besarnya aja kita akan coba menjelaskan ya, walaupun mungkin banyak orang yang nggak gampang untuk mengetahui mengenal yang disebut mengenal diri ini ya. Karena ciptaan Allah ini yang paling sempurna ialah manusia ya. Kita sepakati itu dulu. Nah, disinilah ada bagian Allah di setiap diri manusia yang different, yang berbeda dengan makhluk Allah yang lain. Itu pengertiannya ya. Nah, jasad ini, jiwa ini yang tadi saya jelaskan, mungkin di Jawa jelas mengenal namanya perkataan sedulur papat kelima panca ya. Itu memang orang-orang dahulu menggali tentang diri. Maaf ya, tadi ada telepon masuk. Jadi jelas itu seperti itu pemahamannya ya. Menurut saya banyak yang harus dibicarakan, banyak yang harus kita ketahui. Cuman biar pengetahuan itu datang dari dalam diri kita sendiri, pastinya berbeda karena petunjuk itu datang dengan bahasa kita sendiri, dengan cara kita sendiri. Ya, jadi dan gak usah diperselisihkan. Dan zaman dulu pun Nabi Muhammad SAW, para sahabat berselisih tentang pemahaman gitu ya. Banyak berselisih tentang pemahaman kehidupan, apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi hal itu wajar dan tidak perlu kita ricuhkan. Nah, itulah kalau kita ricuhkan ini yang menjadikan permasalahan baru menurut saya gitu ya. Apalagi tentang Islam yang ada di Nusantara ini, yang memang bukan Islam yang ada di Arab Saudi mungkin gitu ya. Jelas kita mengutamakan Islamnya Islam Jawa, dan Soekarno juga pernah bilang, jadilah orang Islam Indonesia, jangan jadilah Islam yang ada di Arab sana. Jelas berbeda ya. Jadi itu menurut saya mengenal diri itu penting supaya kita bisa saling menghargai sesama manusia, saling menolong, saling membantu sesama, banyak-banyak silaturahmi, banyak-banyak berbuat kebaikan, tidak saling memfitnah, tidak saling menjolimi, tidak saling menyalahkan. Ya, banyak. Sebelum kita menyalahkan seseorang, kita tanya dulu dalam diri kita, apa kita sudah benar. Pertama ya, kita ngaca dulu buat diri kita, apa kita sudah baik ya. Mungkin itu salah satunya. Mohon maaf jika ucapan perkataan saya banyak salahnya, karena saya fakir, saya tahu sedikit, hanya sedikit sekali tentang mengenal
diri ini. Mudah-mudahan tujuan dari mengenal diri ini, buah dari mengenal diri ini, maksud dan tujuannya untuk buahnya itulah hasil dari mengenal diri ini kebaikan. Jadi banyak-banyaklah berbuat baik, banyak ibadah, selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap waktu, dalam setiap masa, karena hakikatnya hanya Allah lah yang menolong kita. Walaupun orang lain, saudara, siapapun itu wasilah, hakikatnya Allah yang menolong kita dalam kehidupan dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Itu aja dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.